Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhaimin, NIM 2022 18 0021. Nah, saya dari program studi Hukum Tata Negara STAI Darul Ulum Kandangan, semester 4 reguler 3. Nah, dasar saya melakukan ataupun membuat tugas ini adalah atas arahan daripada dosen mata kuliah fikih muamalah, yakni Ibu Madiah Empil. Nah, bahasan yang akan saya bahas adalah terkait haram nizatih ataupun transaksi yang batil, yang secara khususnya adalah membahas tentang haram nizatih. Nah, apa sih transaksi haram nizatih itu? Di sini saya akan menjelaskannya. Nah, dalam Islam ataupun dalam kajian fikih muamalah atau di fikih muamalah, di transaksi muamalah sendiri, sesuatu yang ada itu dibolehkan dalam bermuamalah ataupun dalam transaksi selagi tidak ada dalil-dalil yang mengharamkannya yang secara eksplisit maupun implisit, maka itu dibolehkan atau mubah dan jais. Nah, ini pun kita dapat berdasar kepada salah satu Quran surah Al-Jumu'ah, yang daripada salah satu ayatnya itu ada yang memuat tentang kebolehan kita untuk bertransaksi. Nah, di salah satu ayatnya itu kita ketika azan tiba, kita mesti berhenti dulu nih, aktivitas kita mesti diberhentikan ataupun pekerjaan kita mesti diberhentikan, dan kita harus mengingat Allah dan mengerjakan salat, dalam hal ini salat Jumat ataupun salat wajib lainnya. Nah, kita mesti berhenti untuk hal itu. Nah, kemudian setelah selesai itu kita diperbolehkan lagi oleh Allah dan diharuskan ataupun dibolehkan oleh Allah itu untuk malah kita ini bertebaran di muka bumi untuk yang namanya bekerja dan mencari nafkah, mencari rezeki yang telah Allah ini berikan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Nah, sekarang ini transaksi ataupun macam-macam jenis-jenis transaksi itu telah berkembang nih seiring perkembangan zaman, karena kita ketahui bersama itu sifatnya dinamis. Kalau zaman ini dinamis artinya selalu berubah-ubah. Nah, kita perlu mengetahui dan membedakan antara transaksi yang halal dan juga yang haram. Kita perlu membedakan antara keduanya sehingga nantinya kita tidak salah bertindak nih, atau salah kaprah dan salah bertransaksi yang mananya hal tersebut haram malah kita kerjakan, dan sebaliknya. Mungkin itu yang perlu kita pahami bersama, pembedaan antara keduanya, sehingga nantinya itu kan juga tidak merugikan kita sendiri juga, yang malah nantinya kan berdampak kepada kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sehingga itu yang perlu kita perhatikan betul-betul. Nah, di dalam literatur ini, dalam pembahasan ini juga, di dalam fikih muamalah ini, ihwal keharaman ataupun dalam fikih secara umum keharaman itu kan ada dua nih dalam pembahasan kaitannya dengan fikih muamalah juga, yakni ada haram li ghairih dan haram li zatih. Nah, haram li ghairih ini pada dasarnya itu haram yang selain daripada zatnya. Nah, yang kedua ini haram li zatih, yang mana ini adalah haram yang berdasarkan zatnya ataupun sesuai zatnya. Nah, haram yang kedua ini, haram li zatih ini yang menjadi fokus dalam pembahasan ini. Nah, sekali lagi, haram li zatih itu adalah haram yang secara zatnya, atau haram ini karena zat dan objeknya ini merupakan suatu hal yang najis. Nah, kita ketahui bersama barang ataupun objek transaksi yang najis ataupun yang secara zatnya ini sudah haram di awal itu, lalu kita masih transaksikan, itu ya sia-sia saja, artinya transaksinya tetap haram karena objek yang daripada kita kerjakan dalam bertransaksi ini sudah haram di awal, maka itu transaksinya akan tidak sah juga nantinya dan tidak diterima karena ada keharaman tadi di unsur objeknya. Nah, kita mestinya nih kita memperhatikan betul-betul
keseluruhan daripada rukun dan syarat-syarat dalam bertransaksi muamalah. Jangan hanya memenuhi satu persyaratan ataupun satu rukunnya saja, artinya keseluruhan. Jangan hanya mementingkan subjeknya, dan jangan mesti akadnya saja yang diperhatikan, karena sia-sia juga kan nih, meskipun akadnya itu sempurna tapi objeknya ini yang merupakan benda haram, maka ya itu tetap haram nantinya hukum transaksinya. Nah, dalam objek ataupun barang yang ada di dalam muatan bahasan daripada haram lizatih ini, transaksi ini itu sungguh amat nyata sudah dan pasti keharamannya, itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Meskipun diberlakukan beberapa kali transaksinya, ya tetap akan sia-sia, transaksinya ya akan haram, karena adanya memuat dari zatnya sudah nih yang mengandung unsur keharaman tadi. Dan ini sudah jelas ditegaskan di dalam Al-Quran ihwal keharamannya nih, dan secara eksplisit. Maka daripada itu tidak ada penafsiran dan tidak bisa diganggu gugat akan keharamannya. Hal ini disebut dengan qati ad-dalalah atau qati as-sabut dalam bahasan fikih itu sendiri. Nah, beberapa contoh sebagaimana yang dimuat di dalam substansi muatan ayat-ayat nas-nas Al-Quran, benda ataupun objek-objek barang tersebut bisa meliputi barangnya itu berupa bangkai, darah, kemudian babi, kemudian ada hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, atau yang disembelih menyebut nama selain nama Allah, dan juga ada khamar atau miras ataupun minuman keras. Nah, kemudian salah satu substansi ayat Al-Quran yang dapat saya ambil yang relevan dengan pelaksanaan daripada barang-barang yang haram ini, nyata haramnya tadi itu sebagaimana ada yang dimuat daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama harrama alaikumul maitatu wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman iturra ghairu bagin wala adiu pala isma alaih innallaha ghafurur rahim, yang daripada artinya yakni bahwasanya Allah melarang seseorang, bahwasanya telah diharamkan nih yang namanya bangkai, darah, kemudian babi, kemudian hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Nah, kemudian jika terpaksa melakukannya tetapi tidak diinginkan dan tidak melampaui batas, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu adalah salah satu daripada muatan-muatan nas-nas Al-Quran yang mendalilkan ataupun memuat dasar-dasar keharaman objek transaksi yang dimuat daripada transaksi haram dijadi tersebut. Nah, salah satunya tadi yakni adalah berbentuk babi. Nah, kita ketahui bersama itu dari segi zatnya babi itu sudah haram, baik itu yang babinya dalam keadaan kering ataupun basah itu tetap haram. Selain itu juga kita ketahui bersama sekarang kan teknologi semakin canggih, pasti ada nih segelintir orang yang melakukan namanya cloning ataupun operasi si babi-babi ini, mencampur-campur gen-gennya hingga menimbulkan generasi baru ataupun gen baru. Nah, itu pun tetap masih diharamkan karena itu masih dianggap seperti babi hewan tersebut, meskipun itu adalah turunannya, itu tetap haram dan tidak boleh ditransaksikan. Nah, itu kiranya adalah salah satu gambaran ataupun
pembahasan terkait transaksi haram dijatih ini, yang daripada mana kita perlu mengetahui bahwasanya ketentuan dan hal-hal yang diharamkan dari transaksi yang ada di dalam fikih muamalah, hingga kita tidak salah menjalankan dan melaksanakannya. Generalisasi ataupun kesimpulannya adalah yang perlu kita ketahui, selagi transaksi itu tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka itu diperbolehkan. Kita dituntut untuk mencari rezeki dengan jalan-jalan yang halal sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Islam. Maka daripada itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya dalam beribadah kepada Allah dan juga dalam mencari rezeki. Perlu adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, sehingga hal-hal tersebut itu tidak merugikan kita sendiri nantinya. Telah banyak dalam Islam itu ajaran-ajaran yang membawa kita kepada kebaikan dan juga membawa kita kepada kemaslahatan, bukan yang justru membawa kepada kemudaratan. Nah, daripada pedoman dan ajaran-ajaran yang termaktub di dalam baik itu nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas hukum Islam yang lain seperti hadis yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama, itu mesti kita pahami betul-betul, sehingga kita tidak ada niatan ataupun bahkan melakukan yang namanya transaksi yang telah Allah larang ataupun yang berhukumkan batil ataupun haram, seperti ya pelaksanaan haram dijatih ini. Nah, haram dijatih ini perlu kita hindari karena hal itu ya bisa dikatakan kalau kita tetap melakukan haram dijatih ini, ya keuntungan memang dalam hal harta itu memang bisa didapatkan, tapi ya hakikatnya itu daripada muatannya juga itu ada nilai-nilai keharamannya. Di samping keuntungan harta itu, nantinya itu akan selalu dipertanggungjawabkan kepada Allah di hadapan Allah apa-apa yang kita perbuat di dunia ini, salah satunya dalam bertransaksi ini. Nah, maka dari itu kita perlu nih sekali lagi untuk transaksi dalam jalan-jalan kebenaran, hingga kita nanti bukan hanya bermanfaat di dunia, dapat kebutuhan ataupun dapat kebutuhan hidup di dunia, itu juga nanti akan bisa bernilai ibadah daripada apa-apa yang telah kita laksanakan dari praktek transaksi tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait transaksi haram dijatih ini. Nah, sekali lagi, haram dijatih itu haram secara zatnya, telah haram, tidak boleh dilakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, karena manusia ada tempatnya lupa dan juga salah. Maka dari itu saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Muhaimin. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.